Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Anak-anak ibu yang soli dan solihah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tentunya selalu semangat. Semangat terus ya belajarnya. Karena sebentar lagi kita mau menghadapi ulangan penilaian tengah semester ya, atau PTS. Kalian harus semangat ya belajar dari sekarang. Nah, kali ini Bu Yuyun akan membahas materi tema 7 yang berupa rangkuman ya. Jadi Ibu akan bahas kembali yang melanjutkan pembahasan yang dijelaskan Bu Fitria kemarin yaitu tema 6. Ya, dimohon untuk selalu disimak videonya ya. Jangan di-skip. Jadi ditonton dari awal sampai akhir ya. Baiklah, sebelum belajar seperti biasa ya, kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khadaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, kalian dapat melanjutkan doanya di rumah kalian masing-masing. Nah, Ibu mau bahas tentang rangkuman tema 7. Apa itu tema 7 kemarin? Tema 7 kemarin apa? Sebentar Ibu share screen dulu ya. Yaitu tentang alangkah indahnya keragaman di negeriku. Jadi nanti soal PTS kalian pelajari dari rangkuman sini ya. Dan beberapa latihan akhir subtema yang ada di buku paket. Jadi tidak perlu belajar yang lain, hanya ini saja rangkuman dan latihan akhir subtema. Pertama, Ibu akan jelaskan tentang IPA. Yaitu di materi IPA terdapat macam-macam gaya ya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Oke, apa itu gaya? Ayo, siapa yang tahu pengertian gaya kemarin? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda itu berubah posisi atau bergerak. Atau gaya juga bisa diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang ditujukan kepada sebuah benda ya. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan dari suatu benda. Kemudian apa saja sifat-sifat gaya? Sifat-sifat dan pengaruh gaya terhadap benda yaitu gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah posisi benda dengan menggerakkan atau memindahkannya. Ketiga, gaya dapat mengubah bentuk benda. Seperti apa yang kalian lakukan kemarin ya, praktek membentuk benda dari sebuah plastisin. Dan alhamdulillah karya-karyanya bagus-bagus semua ya. Lanjut, terdapat macam-macam gaya. Ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya pegas. Gaya otot adalah gaya berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang ditimbulkan atau dihasilkan karena otot. Ya, jadi kalau otot itu berarti tenaganya siapa? Ya, tenaganya manusia atau hewan. Kemudian contohnya adalah bermain tarik tambang. Kemudian menggendong. Misalkan kalian menggendong adik kalian, nah itu menggunakan gaya otot. Kuda menarik gerobak, dan lain-lain. Yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan dari dua muatan listrik yang berlawanan, sehingga saling tarik-menarik. Kegunaan listrik itu dalam kehidupan sehari-hari apa? Yaitu dapat membantu kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita menghidupkan lampu, ya, menggunakan listrik.
Untuk apa tujuan kita menghidupkan lampu? Untuk menerangi rumah kita. Di dalam listrik terdapat muatan positif dan muatan negatif ya. Muatan positif disebut proton. Muatan negatif disebut neutron. Lanjut. Sumber energi listrik. Ya. Apa saja sumber energi listrik yang kalian ketahui? Yang pernah kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu baterai. Baterai biasanya ada di dalam sebuah remote, remote TV maupun remote AC, dan biasanya juga terdapat dalam mainan mobil-mobilan. Siapa yang punya mainan mobil-mobilan yang menggunakan baterai? Nah, sumber energi listrik yang berasal dari baterai ini, di dalamnya itu, baterai itu terdapat karbon yang berupa kutub positif maupun kutub negatif ya. Kalau kutub positif itu terdapat batang karbon di dalam batang karbonnya, tapi kalau kutub negatif itu biasanya di bungkusannya, di bungkus baterainya itu. Perubahan apa yang terjadi pada perubahan apa yang terjadi pada energi ini, yaitu pada energi baterai adalah terdapat perubahan energi kimia yang diubah menjadi energi listrik. Kemudian pada aki, yang kedua adalah sumber energi berupa aki ya. Siapa yang pernah melihat aki? Nah, kalau kalian belum pernah melihat aki, biasanya terdapat di motor ya, kendaraan motor. Biasanya ada aki, dan mobil juga biasanya ada aki. Pada aki itu terdapat perubahan energi kimia menjadi listrik. Jadi yang menghidupkan motor atau mobil kalian itu biasanya itu terdapat aki ya, yaitu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sebaliknya, jadi aki itu ada yang bisa diisi ulang. Jadi kalau pada sebuah motor ya, Ibu nyontohinnya, itu kalau akinya habis biasanya tidak bisa di starter atau tidak bisa dinyalakan. Nah, itu harus diisi ulang atau disuntik namanya. Ya. Nah, itu terjadi perubahan energi listrik menjadi kimia. Tapi kalau seperti biasa ya, berarti energi listrik yang bersumber dari aki itu terdapat perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Yang ketiga adalah dinamo. Pada dinamo itu terdapat perubahan energi apa? Energi gerak menjadi energi listrik. Yang kemarin sudah Ibu jelaskan, yaitu pada sebuah sepeda ya. Sepeda itu menggunakan lampu. Nah, untuk menghidupkan lampunya itu biasanya di kayu dengan kuat, semakin kuat di kayu itu nanti lampunya itu akan semakin terang menyalanya. Itu pakai alat namanya dinamo. Ya, berarti energi gerak menjadi energi listrik perubahannya ya. Generator. Yang keempat itu generator. Pada generator itu terdapat perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Ini anak ya. Energi gerak menjadi energi listrik. Nah, generator biasanya untuk menghidupkan apa? Ya, menghidupkan turbin ya. Turbin untuk menghidupkan untuk menggerakkan kincir angin. Jadi maksud Ibu adalah untuk menghidupkan generator itu biasanya orang menggunakan kincir angin. Fungsinya untuk apa? Menggerakkan alat generatornya sehingga dapat menghasilkan gaya listrik atau menghasilkan energi listrik. Lanjut, sistem kerja alat listrik. Oke. Bentar. Sistem kerja alat listrik itu biasanya yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada kipas angin. Nah, terdapat perubahan apa pada kipas angin? Yaitu listrik menjadi gerak. Kemudian televisi, listrik menjadi cahaya dan bunyi atau suara. Kemudian bisa juga panas. Setrika terjadi perubahan energi listrik menjadi panas. Ya. Lanjut, bahaya listrik. Apa saja sih bahaya listrik itu? Nah, sebelumnya Ibu akan himbau kalian harus berhati-hati dalam penggunaan listrik ya.
Ada 3 bahaya yang dapat disebabkan oleh listrik, yaitu apa saja? Kesetrum atau terkena sengatan listrik, itu namanya kesetrum. Kemudian panas atau kebakaran dan sebuah ledakan yang disebabkan oleh listrik. Kesetrum atau sengatan listrik itu akan dirasakan jika arus listriknya melalui tubuh kita. Jadi biasanya kalau tubuh kita itu basah, itu biasanya akan gampang tersengat listrik. Kemudian pada arus yang besar, arus listrik itu bisa membakar kulit dan daging kita. Maka dari itu banyak kasus yang orang meninggal karena tersengat listrik dan biasanya tubuhnya itu terbakar. Maka kita harus berhati-hati ya dalam menggunakan listrik. Oke, baiklah. Yang ketiga adalah gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh daya tarik magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetik ya. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetik ya. Biasanya benda magnetik itu berasal dari bahan logam. Ya, atau besi itu dapat ditarik oleh magnet. Apa saja contohnya? Contohnya ya peniti, jarum pentul, sendok, garpu, paku, dan lain-lain. Kemudian contoh benda non-magnetik, yaitu ada sendal jepit. Mana tadi ya? Nah. Ada sendal jepit, kemudian sepatu karet, kayu, lemari, meja, dan lain-lain. Magnet yang mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi kemarin ada soal apabila 2 kutub magnet didekatkan sejenis, jadi jenisnya sama, maka akan saling, kalau sejenis berarti akan tolak-menolak. Tapi jika berbeda, yaitu kutub utara kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, ya akan tarik-menarik. Nah, apa saja kegunaan magnet itu? Dalam kehidupan sehari-hari, magnet itu banyak digunakan pada alat yang yang menggunakan magnet itu pada alat seperti jam tangan ya, jam dinding, kemudian kulkas, kemudian ada radio, televisi, ujung obeng, dan lain-lain. Oke, nah salah satunya di sini adalah magnet jarum, yaitu digunakan pada alat kompas. Apa itu kompas? Alat yang digunakan untuk apa? Kompas itu ya mengetahui suatu arah mata angin ya, yang seperti utara, selatan, barat, timur. Nah, itu kita menggunakan kompas. Dengan membawa kompas, kita tidak akan tersesat. Jadi kalau kalian berada di hutan, kalian kan tidak bisa mengetahui arah mata angin, mana barat, mana timur, mana utara. Nah, kalian dapat menggunakan kompas. Oke, lanjut ya. Kita menuju ke gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya Gaya gravitasi adalah gaya tarik benda yang ada di bumi. Contohnya kelapa jatuh dari pohonnya, bola dilempar ke atas, kembali lagi ke bumi, buah apel jatuh dari pohonnya, dan lain-lain. Ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat adanya gaya gesekan antara 2 buah benda. Nah, contohnya seorang sedang mendorong meja, kemudian seseorang sedang mendorong lemari, seseorang sedang berjalan di atas aspal. Maksudnya seseorang mendorong meja itu adalah meja itu kan bergesekan dengan lantai, lalu didorong. Kalau misalkan meja didorong di atas karpet, maka akan terasa berat karena terdapat permukaan yang kasar. Jadi gaya geseknya semakin besar, jadi agak berat. Tapi kalau meja didorong di atas lantai, di sini kita akan dengan mudahnya mendorong. Karena gaya geseknya kecil, karena permukaan lantai yaitu licin atau halus.
Ya, jadi kesimpulannya adalah gaya gesek dipengaruhi oleh halus dan kasarnya permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya gesek. Semakin halus permukaan benda, maka gaya gesek semakin kecil. Gaya pegas. Apa itu gaya pegas? Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh sifat kelenturan atau keelastisan suatu benda. Jadi benda itu bisa ditarik dan bisa dikembalikan semula. Contohnya apa? Bermain ketapel, kemudian bermain busur panah, bermain trampolin. Nah, ini udah Ibu jelaskan. Kemudian kita lanjut ke materi PKN ya. Materi IPA-nya sudah selesai. Sekarang materi PKN. Mengidentifikasi keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya Indonesia. Ya, yaitu untuk apa semua itu? Keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya itu berkaitan dengan persatuan dan kesatuan, yaitu untuk menyatukan bangsa Indonesia. Jadi melakukan untuk memecah belah Indonesia. Indonesia merupakan negara persatuan dan kesatuan. Apa alasannya? Karena Indonesia terdapat berbagai macam suku, ras, etnis, dan budaya ya. Kemudian bahasa pemersatu bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Jadi kalau kita kemana-mana, misalkan kita orang asli Jawa, kita bisanya bahasa Jawa, ya kan? Kita berkunjung ke, kita bisa bahasa Jawa dan bahasa Indonesia tentunya. Kita berkunjung ke Pulau Kalimantan, misalkan. Kita berkunjung ke Kalimantan, bahasanya di situ kan berbeda dengan kita. Jadi kita harus menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kalau kita pakai bahasa daerah kita sendiri, nanti nggak nyambung. Ya, itu contohnya. Kemudian kita belajar tentang berbagai macam suku. Ya, suku yang ada di Indonesia, yaitu ada suku apa saja? Suku Jawa, suku Batak, suku Minang, suku Toraja, suku Betawi, suku Mandar, suku Anak Dalam, suku Baduy, dan masih banyak yang lainnya ya. Kemarin PowerPoint-nya sudah lengkap, itu bisa dilihat. Contoh suku yang ada di Pulau Sulawesi diantaranya adalah suku Toraja, Bugis, dan Mandar. Jadi yang ada di Pulau Sulawesi itu biasanya ada suku Toraja, Bugis, dan Mandar. Kalau suku yang ada di Pulau Jawa biasanya ada suku apa saja? Ada suku Jawa yang berasal dari Jawa Tengah. Ada suku Betawi yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Ada suku apa lagi ya? Sunda. Nah, Sunda berasal dari mana? Sunda berasal dari Jawa Barat. Contoh suku yang ada di Pulau Sumatera, diantaranya adalah suku Minang, ada di Sumatera Barat. Suku Anak Dalam, yang berasal dari Jambi. Dan masih banyak suku yang lainnya. Nah, suku yang paling besar atau suku yang paling banyak penduduknya itu ada di mana? Ada di Jawa ya, namanya suku Jawa. Suku yang terkenal sebagai pelaut ulung, namanya suku apa? Maksudnya, suku yang terkenal sebagai pelaut ulung berasal dari mana? Suku Bugis, yaitu berada di Sulawesi Selatan. Kemudian, keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia juga harus kita lestarikan ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara saling menghormati, kemudian mempelajari suku dan budaya yang ada di Indonesia dengan belajar. Kemudian cara menghargai antar suku bangsa dan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Contohnya adalah tidak menjelekan suku-suku lain, kemudian mencintai semua suku yang ada di Indonesia, tidak membeda-bedakan suku agama lain. Itu cara menghargainya. Nah, kenapa kita harus menghargai? Kenapa kita harus menghormati? Karena Indonesia itu merupakan negara yang Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu atau jua ya. Sekarang kita belajar tentang macam-macam rumah adat. Pakaian adat, tarian tradisional, makanan tradisional, dan alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Rumah adat Joglo itu berasal dari Jawa Tengah. Rumah adat Tongkonan berasal dari Sulawesi Selatan. Masih banyak lagi rumah adat yang lain ya. Kemudian tarian adat Jaipong berasal dari Jawa Barat. Tarian Pendet yang berasal dari Bali. Tarian Gambyong berasal dari Jawa Tengah.
Kalau reok Ponorogo dari mana? Ya dari Jawa Timur. Alat musik sekarang. Alat musik yang berasal dari Papua adalah tifa. Angklung berasal dari mana? Jawa Barat. Sekarang pakaian adat ya. Pakaian adat yang berasal dari Sulawesi Selatan atau Makassar. Namanya bodo. Ya, bodo itu nama pakaian adat ya. Nah, itu tadi untuk pelajaran PKN. Sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita belajar tentang menggali pengetahuan baru yang ada di teks non-fiksi. Ya, jadi kita akan belajar menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Membaca adalah, apa itu membaca? Membaca adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi inti dari suatu bacaan. Nah, saat membaca, tentunya kalian mendapatkan kata-kata sulit bukan yang belum kalian ketahui. Nah, cara mengetahui arti kata sulit, kalian dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nih, cara-caranya adalah terus membaca. Nih, terus membaca dan mencatat arti kata sulit pada selembar kertas. Jadi kalau ada kata-kata sulit dicatat. Kemudian yang kedua, setelah kita mencatatnya, kita bisa mencari artinya di dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contoh, ada suatu paragraf. Di Jalan Erlangga, Mataram, Nusa Tenggara Barat, terdapat sebuah tempat bernama Taman Budaya. Taman ini dibangun untuk memperkenalkan budaya yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat atau wisatawan lokal dan asing. Taman budaya ini didirikan pada tanggal 23 April 1991 sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Bangunan yang terdapat di tanaman budaya ini rata-rata berciri khas Nusa Tenggara Barat. Arti kata sulit yang kita temukan itu apa saja? Yaitu wisatawan. Nah, kita dapat mencarinya di Kamus KBBI, ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wisatawan artinya apa? Orang yang berwisata atau turis. Lahan, apa itu lahan? Lahan yaitu tanah terbuka atau tanah garapan. Kemudian khas, apa itu pengertiannya khas? Khas adalah khusus atau teristimewa. Kemudian, menentukan informasi dalam teks juga dapat kita lakukan dengan cara mencermati setiap kata dalam sebuah kalimat. Atau kalau enggak kalian baca berulang-ulang. Nanti kita akan memperoleh informasi dalam suatu teks. Baiklah, sekarang kita menuju ke IPS. Nah, kita mau belajar tentang mengidentifikasi keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Contohnya apa saja? Ya, banyak. Nah, Indonesia itu sangat kaya akan keberagaman atau keragaman. Sehingga kegiatan ekonomi masyarakatnya juga sangat beragam. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi juga harus disesuaikan dengan kondisi alamnya. Jadi kegiatan ekonominya itu berbeda-beda. Contohnya, kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia yaitu bidang pertanian dan perkebunan. Jadi, kegiatan di bidang pertanian dan perkebunan ini dilakukan di daerah dataran tinggi, rendah, dan pantai. Tanaman yang dibudidayakan juga berbeda-beda. Contohnya, kalau di dataran tinggi itu biasanya ditanamin teh. Ya. Indonesia itu dikenal sebagai negara yang agraris karena sebagian masyarakat Indonesia bekerja di bidang pertanian. Kemudian sekarang yang kedua adalah kegiatan di bidang peternakan dan perikanan. Kegiatan biasanya dilakukan di daerah dataran tinggi ya, dataran rendah juga, dan pantai juga. Contohnya adalah peternakan lele, ikan mas, ayam, bebek, kambing, sapi, dan lain-lain. Sekarang yang ketiga adalah kehutanan. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh orang yang tinggal di kawasan hutan. Tanaman yang biasanya dimanfaatkan sebagai bahan usaha atau industri itu adalah rotan, jati, dijadikan sebagai bahan industri bangunan dan mebel.
Hasil hutan juga dimanfaatkan untuk ekspor ke negara lain ya. Pertambangan. Sekarang di bidang pertambangan ya. Kegiatan ini banyak dilakukan di daerah sekitar tambang. Misalnya, tambang pasir berada di sekitar aliran sungai atau pantai. Hasil tambang berupa apa saja? Ya, berupa pasir dan kapur sebagai bahan baku bangunan. Emas dan perak sebagai bahan dasar perhiasan. Minyak bumi, gas bumi, dan batu bara sebagai bahan bakar. Bahan bakar kendaraan. Kemudian belerang sebagai bahan baku obat-obatan. Sekarang di bidang industri. Kegiatan industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Biasanya dilakukan di dalam pabrik. Contoh, industri makanan, konveksi, elektronik, dan otomotif. Perdagangan. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh orang yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan ya. Contoh kegiatan perdagangan yang dilakukan di pasar. Kemudian yang ketujuh adalah jasa. Kegiatan ini dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Contohnya, orang yang memiliki keahlian di bidang jasa adalah dokter, guru, kurir, dan lain-lain. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan tentang rangkuman tema 7 ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu semangat dan membaca doa sesudah belajar. Membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan yang terakhir adalah membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.